Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan subjek akidah. Berdasarkan kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 halaman 57 di bawah tajuk syafaat. Setelah kita sebut beberapa perkara yang boleh merosakkan akidah seperti sihir, tiarah, tamimah, tangkal, ruqyah, muharramah. Hari ini kita akan bahas pula tentang syafaat. Bukan semua syafaat itu dilarang. Sebab syafaat terbagi dua. Ada syafaat yang dibenarkan atau syafaat yang boleh. Dan ada lagi syafaat yang dilarang. Yang kita maksudkan syafaat yang boleh merosakkan akidah bila kita terlibat dengan syafaat yang dilarang. Apa itu syafaat? Apa maksud syafaat yang dilarang? Inilah yang akan kita bahas insya-Allah selama 1 jam berikut atau 45 minit berikut ini. Syafaat bahagian pertama. Pembahagian syafaat ini agak panjang. Mungkin kita perlu kepada 3 siri. Minggu hadapan siri yang kedua, minggu berikutnya siri yang ketiga. Mengetahui makna syafaat sangat mustahab. Syafaat selalu dihubung kaitkan dengan makna pertolongan. Khasnya pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat pertolongan di akhirat, dia memerlukan beberapa syarat yang perlu kita penuhi selagi di dunia ini. Kalau tidak kita penuhi, besar kemungkinan kita tidak layak mendapat syafaat dari mana-mana pihak di akhirat nanti. Perkataan asy-syafa'atu yang selalu diartikan dengan pertolongan sebenarnya makna syafaat bukan pertolongan. Lihat dulu dari sudut bahasa. Asy-syafa'atu lughatan, syafaat menurut bahasa artinya genap,
Genap pula lawannya ganjil. Kalaulah ganjil itu dalam bahasa Arab namanya witir, al-witru atau al-watru, itu sebabnya salat witir, mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan Allah suka kepada bilangan yang ganjil-ganjil. Al-witru maknanya ganjil. Lawan al-witru adalah asy-syaf'u. Asy-syaf'u artinya genap. Cuma bila ditanya, dari mana atau apa artinya syafaat? Jawabnya, syafaat diambil dari perkataan asy-syaf'u yang artinya genap. Apa kaitannya, Pak Ustaz? Syafaat dengan genap. Begini penjelasannya. Semua kita tahu bahwa di akhirat nanti kita akan hidup sendiri-sendiri. Individu-individu. Sebagaimana penjelasan para ulama tafsir dan ulama akidah. Ustaz buat contoh. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Malik maknanya raja. Allah itu raja. Yaumi hari. Ad-din agama. Ad-din juga diartikan dengan pembalasan. Jadi Malik Yaumiddin maknanya Allah adalah raja pada hari pembalasan. Itu baru terjemahan harfiah bagi ayat Malik Yaumiddin. Nah, apa dia maksud hari pembalasan? Ingin tahu apa makna hari pembalasan, Yaumiddin atau Yaumuddin? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya, tafsir Adwa'ul Bayan, yaitu tafsir Quran dengan Quran. Ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Kata beliau, kita boleh dapat tahu makna hari pembalasan di dalam surat Al-Infitar. Pada 3 ayat terakhir dari surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Summa adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Diulang sampai 2 kali pertanyaan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Hari pembalasan atau hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Baru dijawab, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat ialah suatu hari di mana manusia bertebaran. Bagaikan
kelekatu yang diterbangkan angin. Manusia berterbangan tanpa haluan tertentu, berselera. Okey, itu Al-Qari'ah. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lalu dijawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kembali kepada Yaumuddin. Apakah itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Lalu Allah sendiri yang explain pada ayat yang terakhir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari pembalasan ialah suatu hari di mana satu diri tidak dapat tolong diri yang lain sedikit pun. Dan segala urusan di hari itu hanya terletak di tangan Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari pembalasan adalah hari di mana satu diri tidak dapat bantu diri yang lain walau sedikit. Maknanya, dari situlah timbul istilah nafsi-nafsi. Individu-individu. Suami tidak boleh bantu isteri, isteri tidak boleh bantu suami. Ayah tidak boleh bantu anak, anak tidak boleh bantu ayah. Ibu tidak boleh bantu anak, anak tidak boleh bantu ibu. Itu namanya hidup sendiri-sendiri. Sebatang kara. Dalam keadaan seorang diri sebatang kara, tiba-tiba datang orang lain untuk membantu. Betul tak yang tadi pada asalnya seorang diri menjadi genap dengan adanya dua orang? Daripada tadi witron seorang diri, datang orang lain dengan izin Allah mendekati kita untuk tolong kita. Betul tak yang asalnya ganjil seorang, begitu datang jadi genap dua? Dari sinilah muncul istilah syafaat. Siapa yang datang itu? Terserah Allah. A tidak boleh tolong B kecuali dengan syarat setelah mendapat izin daripada Allah. Apakah dia manusia? Apakah dia malaikat? Apakah dia Al-Quran? Apakah dia itu puasa? Tak berlaku kedatangan pihak yang kedua itu kecuali dengan izin Allah. Itu nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat berlaku syafaat di akhirat nanti. Okey, setelah kita tahu asal-usul makna syafaat. Syafaat dari perkataan syafa'. Syafa' maknanya genap. Diterjemahkan secara bebas pertolongan. Mengapa syafaat diartikan pertolongan? Karena manusia yang pada asalnya sebatang kara, seorang individu, di akhirat tidak ada saling tolong-menolong. Tiba-tiba dengan kehendak dan izin Allah, ada orang yang mendekati kita untuk tolong kita. Sehingga kita yang tadinya sebatang kara menjadi berdua. Dan berdua inilah yang namanya syafa', genap.
sehingga diterjemahkan secara bebas, yaitu pertolongan di akhirat nanti. Okey. Memahami itu sangat mustahak. Itu sebabnya tadi dalam acara soal jawab, dalam acara mencari kawan, mencari jiran, jauhi jiran-jiran yang jahat. Jauhi jiran-jiran yang perlu dijauhi, yang punya kelakuan yang tidak elok. Tapi sebaliknya, berkawanlah, bertemanlah, berjiranlah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Hanya orang saleh dan orang yang bertakwa besar harapan akan mendapat izin dari Allah untuk menolong temannya, walaupun ketika itu sudah masuk neraka. Tapi dengan izin Allah, teman yang saleh, teman yang bertakwa, dia boleh tolong kepada teman-temannya yang lain yang karena dosanya mereka masuk neraka, sehingga dengan izin Allah yang masuk neraka akhirnya dimasukkan ke dalam syurga berkat syafaat atau pertolongan temannya yang baik-baik dulu ketika di dunia. Itu sebabnya tadi pagi kita telah belajar, ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada kejahatan orang-orang yang dekat dengan kami, yang selalu membuat keonaran. Cuma pagi tadi kita telah jelaskan ada jiran di Darul Muqamah, ada jiran di Darul Badiyah. Sila dengar bagi yang tidak ikut pengajian pagi tadi. Okey. Nah sekarang kita berpindah kepada pembahagian syafaat. Pada garis besarnya syafaat terbagi kepada dua. Ada namanya syafaatun batilah, syafaat yang batil, syafaat yang salah. Ada satu lagi yang namanya syafaatun sahihah, syafaat yang betul, syafaat yang benar. Nah, karena pembahasan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Ini pelajaran pada buku Akidah Jilid 2. Senarai amalan-amalan yang boleh merosakkan akidah, merosakkan iman. Itu sebabnya di sini kita dahulukan apa dia, Pak Ustaz? Syafaat batilah yang boleh merosakkan akidah seseorang. Itu sebabnya kita sebut dahulu syafaatun batilah. Syafaatun batilah atau syafaat yang salah. Maksudnya perantaraan yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan mereka. Lalu mereka mendakwa kononnya sembahan-sembahan itu kelak akan dapat memberi syafaat atau pertolongan di sisi Allah pada hari kiamat. Mohon pencerahan Pak Ustaz, apa maksudnya?
Apa maksudnya orang kafir telah menjadikan sembahan-sembahan mereka, telah beribadat pada sembahan-sembahan mereka dengan harapan sembahan-sembahan mereka itu akan dapat tolong mereka di akhirat nanti. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ada dalil ke tentang itu? Banyak. Dalam Quran banyak sekali menyebut perkara itu. Sebab itu berlaku di zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan semua, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Kaabah yang ada di Mekah itu penuh dikelilingi oleh berhala. Ada berhala yang bernama Lata. Ada berhala yang dipanggil dengan Uzza. Ada berhala yang dipanggil dengan Munat. Semua nama-nama berhala itu asalnya adalah nama orang-orang baik. Uzza diambil dari nama orang yang baik itu yang bernama Aziz. Berhala Munat diambil dari nama orang baik semasa hayatnya yang bernama Mannan. Lata, nama orang baik dulu yang bernama Ilat. Sebab di zaman jahiliyah, malah jauh sebelum itu, bila ada orang-orang yang baik meninggal dunia, untuk memperingati kebaikan orang tersebut, mereka buat patung yang bentuknya mirip-mirip dengan orang baik tersebut. Pada asalnya untuk dikenang kebaikan mereka. Cuma lama-kelamaan patung tersebut mereka sembah. Bagaimana kita telah pelajari pada buku Akidah jilid 1 bahagian akhir, yaitu sejarah munculnya syirik, penyembahan berhala di atas muka bumi di zaman Nabi Nuh. Sila rujuk buku tersebut. Jadi Uzza asalnya adalah nama orang baik, orang saleh yang bernama Aziz. Munat, Manan, penuh sekitar Kaabah itu dengan berhala. 360 berhala. Bila mereka orang-orang Arab jahiliyah sembah berhala, lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab mereka? Kami tidak sembah mereka. Kami hanya memohon pertolongan. Karena mereka orang yang baik-baik, supaya mereka kelak dapat tolong kami di akhirat nanti setelah kami mati. Begitu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Ini dalilnya. Kita boleh lihat pada surat Yunus ayat 18. Allah sebut perbuatan mereka memuja-muja orang-orang saleh yang sudah mati itu sama hukumnya mereka telah beribadat kepada mereka. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah
selain Allah. Bukan menyembah Allah. Menyembah selain Allah. Padahal yang disembah itu tidak dapat memberi mudarat, bahaya pada mereka juga tidak akan dapat memberi mereka manfaat. Cuma mereka berkata, apa kata mereka? Kami ke sini supaya orang-orang saleh ini boleh tolong kami nanti. Beri kami syafaat di sisi Allah. Ini ayat. Kita kuatkan lagi dengan ayat 3 dari surat Az-Zumar. Apa kata Allah menceritakan tentang penyembah-penyembah berhala? Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang beribadat selain kepada kami itu, ketika ditegur mereka menjawab, kami tak sembah berhala. Tujuan kami datang ke sini supaya mereka orang-orang saleh itu dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Maknanya orang-orang saleh itu boleh tolong kami nanti di sisi Allah. Hadirin dan hadirat, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat itu? Semua cerita dalam Quran adalah benar belaka. Tak ada yang bohong. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allah cerita begitu. Cerita Allah semuanya benar. Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Di sini kita perlu faham tafsir. Coba dengar baik-baik. Dakwaan orang-orang Arab jahiliyah penyembah berhala hampir sama dengan sikap sesetengah umat Islam akhir zaman. Hari ini mereka datangi kubur wali-wali. Apakah Wali Songo di Jawa? Apakah kubur-kubur keramat yang ada di Malaysia? Kubur Habib ini, Habib itu. Kalau kepada mereka dikatakan jangan sembah kubur-kubur wali-wali tersebut, mereka akan jawab, kami tidak menyembah Pak Ustaz, jangan salah faham. Lalu apa tujuan kamu datang ke kuburan-kuburan wali dan kuburan-kuburan keramat? Apa tujuan kamu kalau tidak menyembah? Kami tidak menyembah. Kami datang ke sini dengan harapan supaya wali-wali itu, orang-orang yang terkenal baik semasa hayatnya, dapat tolong kami nanti, beri kami syafaat di akhirat nanti. Sama tak dengan jawaban orang-orang Arqam yang akhirnya diharamkan di Malaysia? Ke mana-mana mereka bawa gambar Syekhul Arqam di van, letakkan di dada, datangi kuburannya. Kalau dilarang, mereka akan jawab,
Kami tidak beribadat kepada Syekhul Akram. Cuma harapan kami, mudah-mudahan beliau dapat beri kami pertolongan atau syafaat di akhirat nanti. Coba fikir. Apa bezanya jawaban itu dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab di zaman jahiliyah? Ya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Abu Jahal, Abu Lahab, jangan kamu sembah berhala-berhala itu. Mereka jawab, kami tak sembah. Harapan kami, supaya mereka orang-orang saleh ini tolong kami di akhirat nanti. Apa bezanya? Exactly. Pak Cik, jangan minta-minta di kuburan. Pak Cik, jangan minta di kuburan-kuburan keramat. Tak, kami tidak minta kepada mereka. Kami tidak beribadat. Cuma kedatangan kami dengan harapan supaya mereka boleh tolong kami nanti di akhirat. Exactly. Inilah kerja-kerja Melayu jahiliyah. Kalau dulu itu Arab jahiliyah yang buat macam itu. Bila hari ini ada yang buat padahal mereka Muslim, Muslimat. Tak kiralah suku ini ke suku itu ke, mereka sebenarnya tergolong ke dalam jahiliyah. Yang selalu hari ini disebut dengan kuburiyun. Orang yang terlalu mengagung-agungkan kubur-kubur orang tertentu. Padahal dalam Islam, jangankan kubur orang-orang saleh, wali-wali Allah, kubur Nabi pun kita tak boleh. Kita tak boleh minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Kalau minta pun ditolong agar didoa semasa baginda hidup. Tapi terdapat hari ini setengah ustaz, kalau kamu pergi umrah atau haji, jangan lupa pergi Madinah. Minta kepada Rasulullah. InsyaAllah Rasulullah akan kabulkan permintaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan rekaan. Ustaz dengar sendiri kaset ustaz tersebut dalam ceramahnya. Ini tidak lain tidak bukan karena selama ini tidak didedahkan tentang akidah yang murni berasaskan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah dilanda kemarau, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Semasa baginda masih hidup, Umar minta tolong Rasulullah doakan agar Madinah turun hujan. Akhirnya dibuatlah salat sunat istisqa. Salat sunat minta hujan. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar pergi kepada Abbas, angkelnya Rasul. Ya Abbas, kata Umar, di zaman baginda dulu masih hidup, bila kemarau panjang melanda Madinah, aku yang minta baginda agar doa. Nah sekarang baginda telah wafat. Anta ammuhu, engkau adalah pakcik Rasulullah.
tolong kamu doa kepada Allah untuk kami agar hujan turun di Madinah. Lalu Abbas pun berdoa, tak lama kemudian hujan pun turun. Mengapa Umar bin Khattab minta supaya Abbas berdoa? Mengapa Umar tidak pergi ke kuburan Nabi? Padahal Umar tahu kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun telah wafat tetap lebih mulia di sisi Allah berbanding pakciknya Abbas. Tapi Umar tidak pergi ke kuburan Rasulullah. Pergi kepada pakcik karena pakciknya masih hidup. Tolong doakan. Itu boleh. Itu namanya tawasul melalui doa orang-orang saleh, bukan ke kuburan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mengapa tak ambil pengajaran ini? Mengapa ikut jejak langkah Arab jahiliyah? Itu sebabnya umat Islam yang belajar agama tidak belajar dari akidah lebih dahulu. Fiqh, salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Doa, baca Quran dan. Iman tidak didahulukan. Sebenarnya dalam bahaya. Itu sebabnya mengapa Ustaz sengaja buat kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Hakikat 2 kalimah syahadat. Bahaya syirik. Semuanya ini untuk memberi penerangan. Cuma biasalah, ada orang suka, ada juga orang yang tidak suka. Itu biasa dalam dakwah. Sudah sunnatullah. Tabiat dakwah macam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syafaat macam itulah yang didakwa tadi itu, yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena syafaat mereka syafaat yang salah. Syafaatun batilah. Sehingga Allah nafikan di dalam surat Al-Muddathir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang mereka yang memberi syafaat. Tak ada guna. Sebab untuk mendapat syafaat ada beberapa syarat. Itu nanti yang akan kita bahas pada pelajaran berikutnya nanti. Nah, berikut ini kita akan bahas pula syafaatun sahihah. Syafaat yang sah. Syafaat yang sahih. Syafaat yang betul. Kalau tadi caranya mendapat syafaat yang salah, di mana Pak Ustaz syafaat yang betul? Ini dia. Syafaat itu memenuhi 3 syarat. Kalau ingin salat kita diterima dan layak mendapat ganjaran, salat ada syarat-syaratnya. Tutup aurat, menghadap kiblat, suci, badan, pakaian dan tempat. Itu syarat. Masuk waktu. Kalau kita salat tapi syaratnya tidak dipenuhi, tak sah.
Rupanya untuk syafaat pun ada syarat juga. Senangnya macam ini. Ustaz selalu gunakan istilah A, B, C. A, B, C. Ustaz buat contoh. A, B, C. Bukan air batu campur ya. Maknanya ada 3 pihak. Pihak A, pihak Allah. Pihak ya, pihak Allah. B, orang yang akan memberi syafaat, yang akan memberi pertolongan. Taruhlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C, ini umat yang berdosa. A, B, C. Siapa yang memerlukan pertolongan atau syafaat? C, umat yang berdosa. Kita. Syafaat dari mana? Daripada B. Nabi Muhammad, tolong C, yang berdosa. Tapi ini semua tidak berlaku. Kecuali B mesti mendapat reda A. Allah reda pada B. Bukan reda saja. A mesti beri izin pada B. Dengan kata lain, B mendapat izin dari A. Yang pertama, reda A pada B. Reda. Yang kedua, izin A pada B. Baru B boleh tolong C. Namun demikian, ada satu lagi syarat. Yaitu C mesti mendapat reda A. Allah reda kepada C. Ustaz ulang sekali lagi. Allah reda kepada B. Yang kedua, Allah izinkan B untuk tolong C. Dan yang terakhir, B yang telah mendapat reda dan izin A tak boleh tolong C kecuali jika C itu mendapat reda A. Boleh faham? Ini yang kita maksudkan untuk mendapat syafaat di akhirat. Kita perlu 3 rukun. 3 syarat. Reda A kepada B, izin A kepada B, dan reda A kepada C. Kita baca sedikit. 3 syarat itu. Pertama, keredaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Ini dia. Nabi Muhammad ke, malaikat ke, manusia mana ke, alim ulama ke, mesti Allah reda dulu kepada B. A reda pada B. Yang kedua, keredaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat, yaitu reda Allah kepada C. Dan terakhir, izin Allah kepada B. Semuanya ini ada hujah dan dalilnya dalam Al-Quran. Coba tengok ayat 26 surat An-Najmi. Apa kata Allah?
Wa kam min malikin fis samawati la tu'ni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat, berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak sedikit pun berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredainya. Di sini ada dua syarat, izin dan reda. Malaikat tidak boleh beri syafaat suka-suka hati, kecuali jika mendapat izin dari Allah. Dan orang yang akan ditolong oleh malaikat mestilah orang yang Allah redai. Ayat yang kedua, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meredai perkataannya. Ayat yang ketiga, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah. Kalau kita mau tambah satu lagi, boleh? Ayatul Kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak seorang pun dapat memberi syafaat di akhirat nanti kecuali orang yang telah mendapat izin daripada Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, setelah aku mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat kepada umat yang berdosa, lalu aku pilih umatku dahulu dari sekian banyak umat di padang mahsyar. Ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa. Semua rasul-rasul ada umat. Sekian banyak di padang mahsyar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah aku diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat manusia yang berdosa, aku pilih umatku dahulu. Allahu Akbar. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenal sekian banyak itu mana umat beliau. Antara lain, ada tanda dari tempat uduk mereka, cahaya. Ada cahaya pada dahi mereka karena mereka dulu rajin sujud, salat ketika di dunia. Itu kata Nabi yang membuat aku dapat membezakan mana umatku, mana yang tidak. Cuma hadirin dan hadirat janganlah lekas gembira. Bukan bermakna semua umat Nabi Muhammad layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi selanjutnya? Dari kalangan umatku yang sekian banyak itu aku pilih lagi, aku seleksi lagi, aku saring lagi, aku tapis lagi umatku yang tidak terlibat dengan syirik saja yang layak mendapat syafaatku. Kalau ditanya, mengapa Pak Ustaz jika ada umat Muhammad yang buat syirik jadi penghalang daripada mendapat pertolongan atau syafaat Nabi Muhammad?
Jawabnya senang saja. Sebab orang yang akan ditolong tadi mesti mendapat reda daripada A. Dan A tidak reda kepada orang yang syirik. Malah A telah sebut dalam Al-Quran. Ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa orang-orang syirik. Maknanya Allah tak reda. Walaupun Nabi Muhammad telah mendapat izin dari Allah untuk tolong si, tapi gara-gara si ini buat syirik, Allah tak reda pada si. Dengan kata lain, si terhalang daripada mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya keinginan dapat syafaat dari tuan guru, mendapat syafaat dari tuan syekh, mendapat syafaat daripada wali ini, wali itu, keramat ini, keramat itu, habib ini, habib itu. Sedangkan dia pula minta-minta pada habib di atas kuburannya. Perbuatan itu adalah syirik. Sebab doa itu adalah ibadat. Ibadat tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Berapa banyak umat yang masih jahil lagi dalam hal ini. Kesamaran mereka sama betul dengan kesamaran yang berlaku di zaman jahiliyah. Bila dilarang oleh Rasul, jangan sembah itu kuburan, jangan sembah itu patung. Kata mereka, kami tak sembah. Kami tak sembah kuburan. Kedatangan kami di sini supaya mereka itu boleh beri syafaat pada kami. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kategori perbuatan itu syirik, mengapa hari ini para ustaz tidak berani mengatakan itu syirik? Itu sebabnya Abdullah Yasin tak kisah. Orang terima ke, orang tolak ke, kewajiban kita yang tahu ini kena beritahu. Siapa yang mau ikut, alhamdulillah. Yang beruntung dia juga. Siapa yang tolak, terserah. Itu urusannya dengan Allah. Yang jelas, yang menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang ramai, dia lepas dah. Sebab dia sudah sampaikan. Sehingga kita yang bersikap membersihkan akidah umat, selalu dikatakan, apalah ustaz itu? Tak ada yang keluar dari mulutnya syirik, 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 syirik. Tak ada yang lain. Bid'ah, 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 bid'ah. Tunggu dulu. Yang kita cakap ni ada dalil atau tidak? Islam agama dalil. Bukan agama ikut-ikutan. Islam agama ilmu. Bukan agama nenek moyang. Kalau mau dengar dan teruskan amalan nenek moyang, boleh. Tapi amalan nenek moyang yang bersesuaian dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ustaz tertarik dengan satu buku. Khuz aqidataka minal Quran. Ambil olehmu akidahmu dari Al-Quran. Ambil akidah yang kamu pegang itu dari Quran. Sebab semua cerita dalam Quran adalah benar belaka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada petang ini ada jugalah manfaatnya. 1 jam kurang 5 minit. Kita sambung insya-Allah minggu hadapan. Insya-Allah. Ingat ya, minggu hadapan Jumaat tidak ada kelas.
Itu sebabnya kelas hari ini, Selasa, yang patutnya cuti, kita awalkan pelajaran Jumaat nanti, 18 hari bulan ke hari ini. Karena Jumaat, Ustaz sedang berada di luar kota untuk menyampaikan buku-buku yang ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian telah sumbang untuk kita hadiahkan. Sama ada buku Hakikat Dua Kalimat Syahadat, dan yang kedua buku Bahaya Syirik. Mengapa dua buku itu, Pak Ustaz? Inilah jawabannya. Sebab itu akidah. Akidah paling utama sebelum kita beribadat kepada Allah. Itu sebabnya urutan dalam Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu mereka beriman dulu kepada yang ghaib. Baru yang kedua, wa yuqimuna shalah. Barulah yang ketiga, zakat atau infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bikum. Bima bada Allahu bihi. Dahulukan mana yang Allah telah dahulukan. Alladzina yu'minun, itu lambang akidah. Wa yuqimuna salah, ini hubungan baik dengan Allah, yaitu ibadat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, sedekah, sumbangan, itu jalinan hubungan baik insan dengan insan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bahagian pertama dari pelajaran syafaat, dan kita akan sambung lagi nanti insya-Allah bahagian kedua dan ketiga. Karena memahami syafaat sangat mustahab. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Yang paling utama ilmu akidah, ilmu mengenal Engkau ya Allah, ilmu mengenal Nabi Muhammad, dan ilmu mengenal selok-belok agama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.